Kita masuk ke soal nomor 35. Manakah dari berikut ini yang dianggap sebagai modal fisik atau physical capital? Nah, opsi D dan E itu cuma semua jawaban bersalah atau benar, berarti kita kaji dulu A, B, C ya. Kertas yang digunakan untuk membuat kardus untuk kotak-kotak coklat ya. Itu salah, itu bukan human capital, sorry, bukan modal fisik, bukan physical capital, dan keterampilan dan pengetahuan seorang sutradara film juga bukan. Nah, saya akan lalu ada juga opsi perahu yang dimiliki oleh perusahaan udang. Nah, pertama-tama kita udah pasti udah secara clear opsi C itu benar, ya. Kalau misalnya perusahaan udang itu perlu physical capital, artinya apa? Segala sesuatu yang sifatnya bentuknya fisik untuk mendukung usahanya sebagai perusahaan udang. Nah, apa? Misalnya perahu atau alat penangkapan udang gitu kan. Maka betul bahwa perahu itu adalah physical capital karena perahu itu bentuknya fisik. Dan perahu ini digunakan untuk mendapatkan udang. Berarti perahu itu sebagai capital tapi bentuknya fisik. Maka physical capital atau modal fisik ya. Jadi betul bahwa perahu itu yang digunakan untuk operasional perusahaan udang merupakan physical capital. Nah, tapi B itu secara jelas dia bukan physical capital karena dikatakan keterampilan dan pengetahuan seorang sutradara film. Ya, ini berkaitan dengan human capital. Pengetahuan berarti dapatnya dari education, keterampilan juga dari education atau experience. Nah, itu berarti kaitannya dengan human capital. Ya, ingat human capital fokusnya di education and health umumnya. Nah, berarti kalau ada yang keterkaitan dengan education, misalnya kamu dapat pendidikan, kamu lebih terampil, kamu tahu sesuatu, itu human capital. Ya, modal manusia gitu ya. Saya lebih suka menyebut human capital daripada human resource development ya. Karena manusia itu bukan sebagai sumber daya tapi sebagai modal ya. Lalu yang A, kenapa A ini salah? Kelihatannya masuk akal ya. Kertas itu kan fisik bentuknya ya. Kertas untuk buat kardus ya, untuk kotak-kotak coklat. Nah, kenapa opsi A ini tidak termasuk physical capital? Nah, kan opsi B udah salah. Opsi C benar. Berarti semua jawaban salah dan semua jawaban benar udah kita coret. Nah, sekarang kita fokus di opsi A. Kenapa opsi A salah gitu? Barangkali dikatakan opsi A dan C benar gitu. Nah, apa buktinya bahwa opsi A itu salah? Apa buktinya kertas yang digunakan untuk membuat kardus untuk kotak-kotak coklat bukanlah physical capital? Nah, karena kotak-kotak coklat ini belum termasuk final goods. Nah, kita mesti tahu ya, kalau perusahaan udang dia akan memproduksi udang, entah udangnya jadi apa. Nah, udangnya itu sebagai final goods kan. Udangnya diperhitungkan sebagai PDB. Tapi kalau cuma kotak-kotak coklat, bisa jadi kotak-kotak coklat ini buat komponen gitu loh. Jadi misalnya dari kertas dipakai buat kardus untuk kotak-kotak coklat. Nah, kardusnya ini dipakai buat apa lagi gitu sampai akhirnya jadi barang jadi. Maka kenapa kertas yang digunakan untuk membuat kardus ini bukan physical capital? Karena alasannya belum termasuk kotak-kotak coklat ini bisa jadi belum tentu dia final goods. Bisa jadi yang dijual, bisa jadi kotak-kotak coklat ini masih barang setengah jadi. Maka belum bisa disebut sebagai physical capital. Physical capital itu adalah komponen modal fisik atau modal fisik yang sifatnya itu untuk memproduksi sampai dia jadi barang output. Contohnya perahu untuk dapat udang. Nah, udangnya itu sebagai uh, final goods yang diperhitungkan ke dalam PDB. Itulah sebabnya kenapa opsi A tidak termasuk ke dalam physical capital karena dia harus barang jadi ya yang diolah. Oke, terima kasih atas perhatiannya.